firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada Tuhan pagi hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Bapa. Terimalah segala penyembahan kami Tuhan. Terimalah segala pujian kami pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kami rindu Bapa hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu sentuhan yang daripada-Mu Bapa. Berkati kami
setiap kami. Kami rindu Tuhan merasakan Tuhan sentuhan. Kami rindu Bapa merasakan genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku
pegang hidup kami Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang tanganku Bapa. Ini permohonan setiap kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hidup kami. Genggam terus Tuhan tangan kami. Genggam dengan tangan yang kuat Jesus. Kiara ramana 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 asya, katakan Jesus. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Bapa bagi setiap kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
Kami mengucap syukur Tuhan, mari pagi hari ini Engkau memberkati ibadah kami yang pertama ini Tuhan. Bapa, kami percaya kalau Engkau yang berbicara, Engkau yang memberkati, Engkau yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami semua. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap untuk seturut dan segambar dengan Engkau. Biarlah Tuhan, kami mau supaya pagi hari ini ada sesuatu yang Engkau menyampaikan kepada kami dan kami diberkati. Urapi setiap kami, hamba-Mu juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sebentar kita perjamuan kudus, persiapkan diri kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah baik hari ini? Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Ada sebuah tema, orang percaya tidak akan dikecewakan. Saya rindu supaya pagi hari ini kita lihat apa sih yang Tuhan mau. Kalau kemarin-kemarin kita sudah berbicara tentang iman, dan kita di sana kita melihat bahwa iman itu saudara, ketika saudara mempelajari, saudara merenungkan, saudara menerima janji-janji Tuhan, ataupun saudara belum melihat janji-janji Tuhan, ketika saudara percaya bahwa iman itu yang saudara yakini, yang saudara perjuangkan, yang saudara doakan, saya percaya bahwa ada hal-hal yang semakin hari untuk memperlengkapi apa yang saudara rindukan selama ini. Nah, saudara yang terkasih, kalau kemarin kita berbicara tentang apa hambatan, apa yang dikatakan yang memperlambat janji Tuhan terhadap diri kita, yaitu ada 4 poin kemarin, ya, bagaimana akar kepahitan, bagaimana hidup dalam kekudusan, bagaimana kita hidup di dalam berkenan, menghargai kasih karunia Tuhan, ya, dan kita harus kejar damai sejahtera, kita mengasihi, di situ kemarin kita sudah belajar. Tetapi ada satu hal lagi yang saudara, ketika saudara berjalan di dalam janji-janji Tuhan, saudara meraih itu, ada satu hal yang menjadi penghalang bagi kita lagi adalah kalau kita merasa diri kita itu kecewa dari hari ke hari ketika kita belum dijawab. Maka tema hari ini adalah saya ingin meyakinkan saudara, perkataan saudara itu harus saudara berani untuk memperkatakan iman saudara. Ya. Mari kita buka dalam kebenaran firman di dalam kitab Roma ayat 10 dan 11. Kita buka akan dari kitab Roma ayat 10 pasal 10 sampai 11. Roma 10 ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara lihat, makanya tema hari ini adalah barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dikecewakan. Ya, tetapi memang ada kendala-kendala yang harus saudara ketahui. Kenapa pengakuan ini penting? Kenapa di ayat 10 ini dikatakan, kalau di dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, sebab dengan percaya dalam hati. Jadi saya belum berbicara tentang perkataan saudara. Ketika saudara percaya di dalam hati saudara, ya, orang itu akan dibenarkan di hadapan Allah. Satu, saudara percaya di dalam hati dulu. Banyak orang di mulut berkata lain, di hati berkata lain. Atau di hati berkata lain, di mulut berkata lain. Tetapi di Roma pasal 10 ayat 10 ini, di dalam firman Allah yang hidup berkata, sebab dengan percaya dalam hati orang dibenarkan di hadapan Allah.
Dan, ada dannya, dengan mulutnya ia mengakui imannya serta meneguhkan keselamatannya. Jadi hati dan mulut harus sinkron. Hati dan perkataan harus sinkron. Nah, di sini saya melihat di dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Kata Yunaninya adalah homologeo. Di dalam bahasa Yunaninya homologeo itu artinya homologeo mengakui atau mengikrarkan. Dalam bahasa Inggrisnya to declaras openly, deklarasi. Artinya saudara, kalau saudara mau menyatakan secara terbuka, ikrar, sama seperti kayak Sumpah Pemuda, proklamasi. Jadi itu harus diikrarkan, menyatakan bangsa ini merdeka tahun 1945. Itu ada ikrar dari Soekarno-Hatta. Nah, kita juga begitu, kalau kita mau beriman, seringkali kita ragu untuk mengikrarkan, mengakui, memperkatakan apa yang saudara yakini. Speak out freely. Artinya berbicara dengan secara bebas. Ya, berbicara dimanapun saudara perkatakan. Saudara memperkatakan pada saat berdoa, betul. Tetapi saya selalu memperkatakan bukan saat di doa saja, tetapi di kehidupan sehari-hari. Banyak orang percaya beriman, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Ya, ini yang sering terjadi kendala. Nah, kata daripada homologeo ini, saudara perhatikan. Sekalipun tidak ada orang yang mendengar, tetapi Allah itu mendengar. Homologeo. Ikrar. Ya, pengakuan, mengakui. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan, kata homologeo ini seringkali, nah saya gambar yang agak lucu aja lah. Suami, istri. Istrinya ngomong, suaminya dengar. Kenapa suami banyak mendengar dengan gambar ini? Saya lihat suami itu kadang-kadang pakai logika. Ya, istri itu lebih kuat perasaan. Kalau suami itu, pria khususnya, logikanya itu kalau Anda lihat dengan bukti nyata, sulit sekali untuk diberikan pengertian untuk memahami. Tetapi kalau istri itu perasaannya lebih kuat, artinya apa? Dia selalu ingin melihat bahwa dengan kehidupan realita ini, rasa sedih, rasa apa lagi ya yang kurang, apa lagi ya. Kalau suami itu, ya sudahlah, kalau memang tidak dijawab ya sudah, nah itu ya. Jadi kepasrahannya itu lebih, makanya kenapa pendoa itu wanita lebih kuat. Pendoa itu untuk meyakinkan pasangan hidup, meyakinkan anak-anak kita, meyakinkan keluarga kita, maka dibutuhkan seorang istri itu pendoa. Ya, ibu-ibu pendoa, wanita pendoa itu harus kuat. Ketika dia menyampaikan homologeo ini, artinya homologeo ini di dalam pengertian dua kata asal mula, yaitu homo. Homo itu berkumpul atau bersama-sama. Dan ada kata logos. Homologeo itu homo dan logos. Artinya apa? Logos itu perkataan yang di dalam diri kita itu firman. Nah, kalau firman itu keluar dari setiap para istri. Ya, kenapa? Bukan berarti saya menyalahkan istri. Bukan berarti suami paling benar. Tetapi yang paling banyak berbicara biasanya wanita. Setuju apa enggak? Boleh cek. Kalau yang setengah jadi, tahu yang setengah jadi? Dibilang laki juga enggak, perempuan juga enggak, itu lebih cerewet lagi. Ya, saudara lihat.
Artinya apa? Setiap perkataan itu harus dikendalikan. Tujuan daripada ibu atau istri untuk memperkatakan, untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya memperkatakan mari percaya, mari beriman, mari yakin. Maka setiap berkumpul, sekarang kita berkumpul sama siapa? Kalau kita keluarga, suami, istri, kalau saudara, anak muda, temanmu itu siapa menentukan. Saudara yang mau mencari pasangan hidup, itu pun juga menentukan. Saudara yakin dan saudara percaya, ketika saudara ingin mengejar pasangan hidup saudara, masa depan saudara, pendidikan saudara, pekerjaan saudara. Maka saya rindu, supaya kita ini, kata Homo Legio ini, dimanapun kita berkomunitas, dimanapun, apakah di keluarga kita, saya rindu saudara harus memperkatakan, ada pengakuan yang keluar dari mulutmu, yaitu firman. Perkatakan firman, perkatakan firman. Maka di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan di situ, ya, ketika kita membaca firman, merenungkan firman siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Firman itu kadang-kadang, terkadang kita menerima itu numpang lewat. Kadang-kadang kita itu yakin, hari ini kita yakin. Besok ketika kita melihat realita kehidupan, apalagi padang gurun, apakah firman itu menjadi bukti nyata yang kita pegang menjadi sumber jawaban? Saya kembalikan kepada kita semua. Ya, sebab itu kata homo ini bersama-sama memperkatakan. Makanya di dalam komunitas kita, baik itu di dalam ibadah kita yang paruh minggu, kita memperkatakan bukan sekedar praise the Lord, memuji, meninggikan Dia, tetapi ada firman yang saya dorong di hari Kamis itu supaya saudara dibangkitkan spirit roh saudara. Dan setelah itu ketika kita mendengar, kita memperkatakan, kita kumpul bersama, dan hari Minggu ini ibadah pertama, ibadah kedua, kita pun hadir juga memperkatakan. Tetapi seringkali ketika kita mengalami kesulitan, mungkin di gereja ada jawaban, fine-fine saja, tidak ada masalah. Tetapi saya mau naik saudara itu next level. Artinya apa? Di hari Minggu yang susah, yang sedih, yang kesulitan, yang kesesakan, yang sakit, kita perkatakan di tempat ini dengan bersama-sama. Iman saudara menentukan langkah hidup saudara. Jadi bukan artinya gereja ini rumah sakit, bukan. Rumah sakit itu ada sendiri. Tetapi di gereja ini adalah tempatnya kita memuji, menyembah, mendengar firman dan memperkatakan firman itu. Ya. Nah, dari lihat homo dan logos ini betapa pentingnya. Ada banyak orang mulutnya tidak dikendalikan. Maka dalam kitab Yakobus, setiap perkataan lidah yang kecil ini akan menentukan, kemudi yang kecil ini menentukan kapal yang besar sekalipun. Ketika kapal yang besar, contohnya Titanic. Apalagi kapal-kapal yang besar. Kemudi ini menentukan, kalau karena dia terlambat menghindari, dia tabrak gunung es, tenggelam. Kemudi ini menentukan. Kalau seandainya jauh-jauh dari beberapa kilometer, dia kemudikan dengan ini, dia hindari lebih cepat lagi, maka gunung es itu akan dilewatkan. Lidah pun juga bisa membakar hutan. Lidah pun, perkataan saudara, bisa membunuh karakter orang. Bisa membunuh daripada membunuh daripada imajinasi atau impian-impian anak-anak kita. Kalau kita memperkatakan kamu bodoh, kamu memang tidak bisa, kamu memang tidak mampu. Kalau kita berkata-kata begitu terus menerus, maka apa yang terjadi? Kita sedang membunuh karakternya. Kita sedang membunuh dia punya dreamnya dia.
Nah, saudara yang terkasih, ada 3 macam perkataan yang baik di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, perkataan yang baik ini, yang pertama kata homologeo ini berkatakan bersama-sama, ikrarkan bersama-sama. Mulai dari mana? Dari diri kita sendiri memperkatakan. Ya, kalau kita tidak mampu memperkatakan buat kita diri sendiri, bagaimana kita memperkatakan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita. Maka saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, saya selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang memberkati. 3, yang pertama, perkataan yang membawa keselamatan. Ayat 9-nya. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain keselamatan kecuali Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Yesus adalah jalan untuk kita berjumpa dengan Bapa kita. Tidak ada jalan lain. Maka dikatakan di ayat 9 ini adalah, ya, jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dengan perjamuan ini kita juga mengikrarkan ketika baca firman, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya makan dan saya minum. Itu ikrar dalam hatimu. Jadi jangan bukan sekedar makan dan glek begitu aja. Dan setiap minggu, 2 minggu sekali, ya, setiap 1 bulan 2 kali, ini perjamuan ini rutinitas. Bukan. Engkau sedang mendeklarasikan imanmu kepada Tuhan. Ketika saya makan roti ini saya diberkati, ketika saya minum darah ini saya diampuni, saya dipulihkan, saya disembuhkan. Itu ikrar kita. Dia jalan keselamatan. Jadi jangan coba-coba mencari pasangan hidupmu. Kenal dulu Yesus, baru kau pastikan untuk memilih pasanganmu. Kalau tidak, air mata. Kenapa? Karena satu tujuan, semua tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan kita ke rumah Bapa lewat Yesus. Jadi kalau pasanganmu tidak percaya Yesus, jangan engkau tabrak. Menderita. Menderita di bumi, menderita juga nanti di sana. Ya, jadi jelas perkataan yang membawa keselamatan. 2, perkataan yang memiliki kuasa. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam perkataanmu itu ada firman. Elia pada saat Ahab ini, ya, menyembah berhala-berhala. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Allah ini? Dia bilang, hujan jangan turun 3 bulan, 3 tahun 5 bulan, 3 tahun 6 bulan. Dan hujan tidak turun. Lalu Elia berdoa ketika Ahab datang. Ahab, berdoalah bagi Tuhanmu, Allahmu, supaya hujan itu diturunkan. Dan Elia berdoa, hujan pun turun. Betapa hebatnya kuasa perkataan. Di dalam diri saudara ada kuasa perkataan. Ya, jadi di dalam diri saudara adalah word of speak, perkataan. Di dalam diri saudara ada bahasa-bahasa sorga. Ada power. Ya. Tetapi kalau hari-hari ini kita memperkatakan perkataan sia-sia,
perkataan-perkataan itu tidak memberkati saudara. Maka di dalam kitab ini, perkataan kita, perkataan anak-anak Tuhan adalah perkataan yang memiliki kuasa. Saudara baca firman, saudara merenungkan firman, saudara melakukan firman, itu ada perkataan yang penuh kuasa. Out of the power. Perkataan yang penuh kuasa. Saya rindu kalau saudara hidup di dalam kehidupan saudara, jangan sekali-kali mengeluarkan stop perkataan sia-sia. Jangan sedikit-sedikit bilang, halo. Saudara yang sudah dipulihkan. Ya, saudara yang sudah dipulihkan, ingat baik-baik. Karena mama enggak berikan saya sesuatu. Mama enggak turutin saya. Saya mau cari ilah lain. Saya mau murtad. Saya mau pindah dari kepercayaan kita yang sekarang. Hati-hati perkataanmu. Kalau engkau menggertak orang, sedikit-sedikit, ya mohon maaf ya, supaya perkataanmu yang lalu itu diubah. Persoalan apapun, jangan sedikit-sedikit katakan, dasar anak kurang beruntung, saya cerai aja deh. Jangan. Perkataanmu kita perkataan firman. Harusnya kau berkata, suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, anakku dipulihkan. Perkatakan, aku diberkati, usahaku diberkati. Jangan dikit-dikit, lihat ya, kalau kamu gak dekat sama Tuhan, nanti kamu lihat akan jadi bangkrut. Nggak boleh. Jangan segala sesuatu jengkel sama orang, kau bawa ujung-ujungnya memperkatakan, di mulutmu tuh ada perkataan yang penuh kuasa. Jadilah sesuai apa yang kau perkatakan. Hati-hati ya. Mulai hari ini kau sudah ngerti firman, tolong jaga perkataan. Ya. Dan lihat, jadi penuh kuasa. Hujan aja dengan kata-kata Elia turun-turun. Tidak turun. Ya. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 29. Perkataan yang membawa berkat, membangun, menasehati, dan menghibur. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan sia-sia. Terus? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara lihat, saudara dipakai Tuhan. Ketika ada orang lemah, ketika ada orang dalam kesulitan, mari berkatakan perkataan yang membangun. Jangan mengintimidasi, jangan menghakimi, jangan berkata bahwa memang dia sudah tidak bisa berubah. Tolong dihindari kata-kata itu. Hindari kata-kata bahwa memang dia tidak bisa berubah. Memang dia begitu-begitu saja. Perkatakan kata-kata yang menjadi berkat. Ya, ini. Jadi 3 poin ini adalah macam perkataan yang baik yang harus saudara sebutkan, yang harus saudara perkatakan. Jadi iman itu ketika saudara ada pengakuan, kata iman, kata pengakuan kan ada akarnya. Tidak bisa saudara berkata gini, Tuhan terima kasih engkau dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus amin. Tuhan juga tanya doamu yang mana? Ada akarnya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Coba lihat doa Bapa kami. Doa pengampunan di situ ada, doa diberkati itu ada, semua lengkap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba lihat, dan ampunilah. Coba lihat, lengkap. Yesus ngajar doa itu juga lengkap. Kita harus juga menyatakan diri itu di dalam diri kita manakala berbicara memperkatakan tentang keselamatan, baca firman, perkatakan dirimu, perkatakan kepada anakmu. Manakala kau berbicara tentang Tuhan tolong berkati, kuasa itu ada, sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan anakku, sembuhkan suamiku, sembuhkan istriku, ada lagi. Dan manakala memperkatakan berkat, kadangkala kita ini kurang paham. Contoh, saudara tidak mau berkomunikasi dengan keluarga saudara.
Orang tua sama anak, saudara sama saudara, kurang komunikasi. Manakala saudara membangun spirit anak-anakmu, nak, saya percaya nak, cobalah lakukan hal yang benar. Cobalah nak baca firman. Cobalah nak engkau berdoa. Pasti ada jawaban. Kadangkala kita menasehati, manakala saudara menasehati, kadang-kadang kita fungsi kita sebagai orang tua kurang menasehati. Anak salah jalan, kita biar. Tetapi ketika anak itu mengalami kesulitan, kita kurang untuk memberikan respon menghibur. Jadi perkataan ini saudara, apalagi kalau 1 minggu tidak pernah berkomunikasi, itu repot. Apalagi dalam 1 minggu saudara tidak mendoakan, mentransferkan kuasa, otoritas kuasa yang dipercayakan. Kalau seandainya 1 bulan 1 kali saya berkhotbah, bagaimana? Makanan apa yang saudara terima? Makanya kenapa sekarang kita buat terus untuk memperkatakan, hari Kamis saudara coba lihat. Bagi saya pribadi, setiap langkah hidup kita yang menentukan tuh saudara. Saya hanya bagikan firman. Saudara mau tumbuh sebagai tanah berbatuan, pinggir jalan, berduri, atau tanah yang subur, kita yang menentukan. Kita mau jadi apa? Kalau hanya dengar firman, sudahlah, firman juga enggak penting, toh begini-begini saja, itu keputusan. Keputusan kita. Artinya apa? Saya sedang memperkatakan, ketika saya khotbah, saya sedang memperkatakan, saudara dibangun, dinasehati, bahkan dihibur. Tolong fungsi kita. Manakala hari ini saya berkhotbah kepada jemaat, manakala fungsi saya sebagai orang tua. Saya harus bisa fungsikan sebagai orang tua. Panggil anak-anak, kasih nasihat. Kata-kata kita menasehati, mungkin kita membangun dia. Akhirnya membangun gini, kamu bisa sebenarnya nak. Kamu itu mampu. Jadi yang poin ketiga ini sama dengan tutor. Pendamping, penasehat, mengingatkan. Kalau saudara tidak berfungsi sebagai itu, maka kadang-kadang anak-anak kita salah arah. Ya, haleluya. Amin ya. Fungsikan dirimu sebagai orang tua yang bisa menghibur, menasihati dan membangun. Terus ayat 11. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Intinya di situ saudara. Kalau kita pegang Yesus sampai akhir hidup kita, saudara tidak akan dikecewakan. Saudara punya tempat nanti di sorga. Tetapi selama saudara di bumi ini tetap pegang Yesus, maka kehidupan anak-anakmu tidak akan dikecewakan, kehidupan keluargamu tidak akan dikecewakan, kehidupan masa depan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, apapun yang engkau kerjakan tidak akan dikecewakan. Amin ya. Nah, di dalam firman Allah yang hidup berkata begini, karena kitab suci mengatakan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang percaya kepada Kristus akan dikecewakan. Artinya di dalam pengertian ini, kalau firman ini sudah ngomong demikian, kenapa saudara ragu? Yang terpenting daripada saudara beriman, saudara percaya Yesus, suatu kelak pasti akan dijawab. Intinya di situ. Tidak akan mungkin kalau saudara sudah punya rumah, sekalipun hari ini saudara sudah kunci rumah saudara, tiba-tiba hilang kuncinya. Bukan berarti rumahnya hilang. Saudara pakai akal, bagaimana caranya membuka kunci?
membuka pintu, ya cari duplikatnya. Atau mungkin saudara dobrak, saudara masuk, ganti lagi nanti kuncinya yang baru. Kalau memang anak kuncinya hilang. Sering kali kalau kita tidak melihat pintu jawaban, kita itu sudah langsung kita itu nyerah, apalagi pasrah, ya sudah nasib. Perjuangkan imanmu, perjuangkan. Jadi kalau orang yang mau beriman itu dia berjuang. Tidak ada sesuatu perjuangan itu tidak bayar harga. Daud juga demikian. Bagaimana Daud memperjuangkan janji Tuhan ketika dia diurapi. Ketika dia diurapi sama Samuel. Coba lihat. Goliat dia hadapi. Siapa lagi? Berlaksa-laksa pasukan dia hadapi musuh. Apalagi anaknya yang dihadapi. Apalagi Saul dia hadapi. Janji Tuhan jadi raja, dia terima. Apakah dia tidak punya persoalan? Punya persoalan. Dia jatuh sama Batseba. Tetapi dia ketika diingatkan kembali, dia kembali. Artinya apa? Segala sesuatu, kitab suci mengatakan kepada kita, firman Allah sudah ngomong kepada kita, bahwa tidak ada seorang pun yang percaya kepada Kristus akan dikecewakan. Tidak akan ada. Ya, sampai hari ini pun saya tetap percaya anak-anak saya sukses. Sampai hari ini. Pelayanan ini diberkati. Ya, sampai hari ini. Nah, saudara perhatikan. Apa yang terjadi? Kalau di dalam pengertian ini percaya kepada Kristus. Tetapi banyak orang juga percaya kepada Babel. Loh, ada kan saya pernah bagikan di Petajaman. Berapa hari itu, 3 hari di Bedugul. Petajaman itu saya bongkar semua kitabnya. Ya, saya jelaskan satu persatu. Nah, Babel ini bagaimana Raja Nimrod ini berkuasa pada saat itu. Babel ini coba lihat. Kalau saudara meyakini bahwa kehidupan di luar Yesus kita berhasil, mari kita perhatikan. Saya berharap anak-anak Tuhan, kalau engkau tidak mempercayakan sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Yesus, engkau bergantung kepada kemampuanmu. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Contoh Kejadian 11, 4 dan 6. Contoh, coba lihat. Kejadian 11 ayat 4 mulai. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang puncaknya sampai ke langit. Terus, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Supaya kita tidak terserak. Supaya kita berhasil. Supaya kita sukses. Mereka menganggap dengan membangun menara ini, ini tanda kesuksesannya. Terus, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Terus? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak akan dapat terlaksana. Selama engkau mempergunakan kemampuanmu. Saya kutip di sini, ketika kita mendirikan menara sampai ke langit supaya kita termaksur, artinya selama kita membanggakan diri kita, kemampuan kita, tanpa Tuhan kita mampu mendirikan menara, kita mampu menjalankan usaha pekerjaan ini jadi sukses, kita mampu tanpa Tuhan bahwa dengan pendidikan yang saya terima, saya sukses. Saya mau ingatkan, saudara sukses, saudara jadi S1, S2, S3, itu karena Tuhan. Saudara diberkati saat ini, pelayanan ini diberkati saat ini, semua karena Tuhan. Kita membangun kerajaan kita membangun menara, kita membangun kerajaan keluarga kita membangun kerajaan bisnis kita membangun kerajaan usaha pekerjaan kita. Tanpa Tuhan,
Alkitab berkata dalam kejadian ini, mereka akan diserakan. Terkadang mereka ini satu bahasa. Satu bangsa, satu bahasa. Bisanya pada saat itu, bahasa mereka dikacaukan. Makanya tidak sedikit kalau engkau punya perusahaan, bahasa ini dikacaukan. Sampai kita pusing dibuat. Sampai kita pusing dibuat. Bahasa orang tua, bahasa anak-anak dikacaukan. Anak maunya ke kiri, orang tua maunya ke kanan. Pendeta katakan, ayo begini. Tapi kalau selama hidup kita mengandalkan siapa diri kita, kemampuan kita, maka segala sesuatu hikmatmu akan dikacaukan. Dan ayat ini berkata, tidak akan terlaksana apa yang kau rencanakan. Ya. Yang kedua, kitab Daniel 4, Babel kedua, ini Babel pertama. Babel kedua, ya, Daniel 4 ayat 30 dan 31. Kitab Daniel, ini pengajaran hari ini. Daniel 4 ayat 30 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah raja, berkatalah Nebukadnezar. Terus, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan, kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau. Terus ayat 32-nya? Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, saudara perhatikan dari 2 ayat ini, 2 pasal ini, baik Babel pertama maupun Babel kedua, ketika dia berkata mari kita membangun, langsung Allah berfirman. Di Babel kedua, Nebukadnezar berkata, coba lihat bagaimana kehebatanku. Pada saat itu Allah pun juga berfirman. Apa firmannya? Engkau akan kuhalau. Nebukadnezar ini berbicara, dia bangga dengan kekuasaan dan kelimpahan. Kalau hari ini saudara diberkati, itu semua karena Tuhan. Tetapi kalau engkau diberkati, engkau semakin jauh dari Tuhan. Coba lihat, Nebukadnezar jadi raja, dia tidak perlu Tuhan. Dia dihalau, makanannya apa? Makanan binatang yaitu lembu dan sebagainya. Saya berharap gereja Tuhan saat ini, dari 2 poin ini saja, hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati menganggap saya tidak butuh firman. Hati-hati engkau menganggap tanpa Yesus saya juga diberkati. Hati-hati. Kita orang percaya, kalau saudara diberkati seharusnya semakin setia sama Tuhan. Saudara diberkati seharusnya semakin cari Tuhan, taat kepada Tuhan. Supaya apa? Tidak seperti kejadian begini. Yang 2 poin ini. Dan mengerikan lagi poin ketiga. Obadya 1 ayat 3. Obadya di kitab apa? Perjanjian Baru? Obadya 1 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang poin ketiga ini, Babel ketiga, kita hidup di zaman Babel ketiga. Di Babel pertama, pada saat itu mereka pun tahu, ngerti dengan Allah.
Tetapi mereka menganggap kehebatan dia tanpa Tuhan terjadi dalam kitab Kejadian ini, Tuhan halau, Tuhan hancurkan. Tuhan membuat supaya itu tidak terlaksana. Di dalam Babel kedua, Raja Nebukadnezar dijatuhkan dan diturunkan. Sampai 7 masa baru dia mengakui bahwa Allah itu ada. Tetapi di Babel ketiga, apa yang terjadi sekarang? Mari kita baca seksama. Di Babel ketiga ini, Obadya 1 dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup, kesombonganmu telah menipu engkau, karena engkau berdiam di atas tebing-tebing tinggi yang tidak tercapai orang lain, engkau berkata dengan takabur, siapa yang dapat mencapai kami di atas ini dan menurunkan kami ke bumi? Saya sukses. 7 turunan berkatku tidak akan habis-habis. Hati-hati. Kalau hari ini anakku sudah sampai di luar negeri, sudah sampai S3, gajinya 300 juta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, anak saudara diberkati. Tetapi saya mau setiap perkataan saudara itu, jangan pernah berkata bahwa dia sukses itu karena usahanya dia. Jangan. Itu ada juga doa-doa orang tua. Doa orang-orang yang berkumpul bersama-sama, berprofetik, mengikrarkan anakmu diberkati. Jangan engkau lupa itu. Bahkan dikatakan di ayat ini, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali dan membangun sarangmu di antara bintang-bintang, aku akan menjatuhkan engkau ke bawah. Demikian firman Tuhan. Berbicara bintang-bintang, sekarang planet-planet sudah bisa dikunjungi. Sekarang dengan kemarin suatu roket atau bukan bom nuklir lagi, tetapi hipersonik. Orang negara-negara Amerika, Rusia, Cina berlomba-lomba dengan model roket peluru kendali berkecepatan hipersonik. Mereka sudah mencapai bulan, mereka bisa menjelajahi dunia ini. Kata ayat ini, sekalipun engkau bisa menjangkau bintang-bintang. Ada orang ingin membangun rumah di planet Mars. Boleh dicek di YouTube. Orang terkaya di dunia, apa dia yang lakukan? Dia pergi karena ulang tahun ke sana, ke planet. Orang pergi ke kota ini, ke pulau ini, untuk apa? Untuk honeymoon. Untuk apa? Untuk acara ulang tahun. Tetapi yang namanya orang terkaya di Amerika ini, ya, berapa ratus miliar dia pergi ke planet, ke bulan, planet, coba lihat. Dia menganggap saya mampu. Coba lihat, seandainya berkat itu dia untuk membangun kerajaan Allah. Dia untuk menopang orang-orang yang sampai hari ini terseok-seok, terpelecok kakinya. Dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan, bukan untuk dibuang-buang. Bukan untuk disia-siakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika diberkati hidup dalam poya-poya. Jangan seperti itu kau lakukan lagi. Kenapa? Obadya ini pun berkata, suatu kelak engkau pernah terbang bagaikan Raja Wali karena engkau tidak menggunakan. Raja Wali berbicara bagaimana kehebatannya, bagaimana dia menjangkau gunung demi gunung, badai demi badai, topan, angin, hujan, terik panas, dia gagah. Tetapi Raja Wali dalam firman betul baik, bagus. Tetapi kalau kesombongan merasa diri lebih hebat, suatu kelak engkau akan dijatuhkan. Baru kita sadar, Tuhan ternyata saya butuh Tuhan. Tuhan ternyata tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Kata Obadya ini mengandalkan diri dan keangkuhan diri sendiri. Jangan. Perkataan Babel kedua ini artinya apa? Kita merasa mampu tanpa Tuhan.
Saya harap gereja Tuhan, jangan kau lakukan ini. Ya, amin ya. Nah, mari kita memperhatikan di dalam pengertian. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kemampuan diri kita, tetapi ada satu ayat lagi berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Coba lihat ya. Kalau saudara percaya, maka aku berkata-kata. Lalu dikatakan di sini, maka kami juga percaya. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ada kesepakatan. Di tengah-tengah keluarga yang tadi saya katakan gambar suami dan istri, ya, pakai kaleng dan di situ ada benang. Saya berharap yang pasti ya. Jangan di ujung situ, di ujung sini kita yang pegang, tapi di ujung sana bukan pasangan hidupmu. Itu repot. Sepakat di sini artinya bukan sepakat di sana. Bersepakat itu sama orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kita bersepakat satu keluarga anak-anak kita, mari kita memperkatakan. Kalau kita sama-sama percaya, mari dorong keluarga kita, dorong anak-anak kita. Apa kerinduan kita kepada anak-anak sekarang? Supaya dia berumah tangga. Supaya nanti di tengah-tengah keluarganya dia diberkati, dia takut akan Tuhan. Halo para orang tua, mari kita bersepakat sama anak kita. Kalau dia mau kalau dia menangani suatu pekerjaan, kalau dia merintis usaha baru, ayo kita bersepakat, kuatkan dia, hibur dia, jangan cuek. Jangan dibiarkan mereka berjalan sendiri. Saudara kuatkan, saudara hibur, saudara bangun, ya. Bahkan di situ saudara menasehati. Kalau dulu saya sebagai anak, saya kurang didampingi. Saya jalan-jalan sendiri, sekolah-sekolah sendiri, mau sekolah atau enggak sekolah, enggak ada masalah, enggak diperhatikan orang tua. Saya mau kemanapun, ya saya tidak mencela orang tua, saya dulu tidak. Tetapi dari situ saya belajar bagaimana untuk mendidik anak-anak. Saudara juga harus belajar di situ. Dalam arti apa? Kalau firman yang engkau perkataan itu sebenarnya bahasa Indonesia yang tepat itu dia bunyi. Saudara pukul gentong, tung, dia bunyi. Tapi kalau saudara enggak pukul, enggak akan bunyi-bunyi. Perkataanmu itu dia berbunyi, karena apa? Ada firman. Saya rindu mulai saat ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, mau orang tua kek, mau anak-anak kek, mari kita memperkatakan. Apa yang kata-kata memberkati, kata-kata yang berkualitas, ya. Ada iman dan perkataan. Ada iman yang saya pernah belajar ya. Ada degradasi. Jadi degradasi itu gini. Kalau kita lihat sepak bola, ya, sepak bola itu kalau dia dalam divisi utama 3 umpamanya 18 divisi utama, contohnya kayak Liga Inggris ya. Di situ ada sampai 18 kalau tidak salah. 3 di bawah, 18, 17, 16. Kalau dia tidak kuat berkompetisi, maka dia dilempar ke seri yang paling bawah. Ya. Liga divisi namanya, divisi. Di bawah. Orang yang mau masuk dalam klub yang masuk dalam divisi utama, dia berkompetisi, dia berlomba, dia kadang-kadang cari pemain mahal-mahal. Ya, ada bintang-bintang mahal sampai harganya 2 triliun, 1,9 triliun. Dia berani bayar harga untuk apa? Supaya klubnya menang. Baik di Eropa, baik itu di klubnya Inggris sendiri, di kancah segala pertandingan, dia berusaha menang.
Bagaimana caranya? Ada orang ingin mencapai sukses, tapi nggak bayar harga. Nggak bisa Bapak Ibu adik-adikku. Orang beriman itu bukan manggut-manggut duduk, terus diem, saya percaya, saya sukses, saya diberkati, saya dipulihkan, saya sehat. Maka kata degradasi itu orang yang tidak berkompetisi, klub yang tidak mau berkompetisi dengan sehat, meraih kemenangan, dia akan tidak akan mendapatkan, dia akan terlempar. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau pada saat ini posisimu merosot ke bawah, degradasi itu merosot. Ya, iman kita itu merosot, kepercayaan kita merosot. Turun drastis. Dari level yang tertinggi sampai jadi level yang terendah. Saya berharap gereja Tuhan, kalau engkau memperkatakan, di dalam firman Allah yang hidup bilang begini, dengan berani kami mengatakan apa yang kami yakini, apa yang kami ucapkan, apa yang kami perkatakan. Harus ada keberanian, maka kata homo itu bersama-sama mengikrarkan. Jangan malu. Mana buktinya? Mana buktinya? Coba lihat ini buktinya kayak begini. Jangan. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan walaupun belum kita lihat. Iman adalah dasar upostasis. Saya sedang membuat makalah, ya, studi buat makalah saya. Ibrani 11 ayat 1. Itu menjadi penelitian buat saya. Kenapa? Iman itu adalah kepemilikan. Ya, belum ada saya lihat judul seperti itu. Saya sedang membuat. Supaya apa? Supaya apapun yang kami yakini, saya harus memperkatakan. Sekalipun belum melihat, sekalipun belum kita melihat. Apa dasarnya untuk mencapai itu? Itulah iman. Kalau saudara punya duit, anggaplah 3 juta, 5 juta. Saya mau beli HP. Karena saudara punya duit, cukup untuk beli. Nggak perlu pakai iman, beli aja. Iman itu segala sesuatu yang tidak bisa engkau jangkau, tapi kita percaya nanti dia yang bekerja. Dia yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Kita tugasnya apa? Yakin, deklarasikan, ikrarkan. Karena kami percaya bahwa Allah memelihara kami. Memelihara keluarga kami, memelihara anak-anak kami. Yakin itu bukan sebuah pilihan. Ya kalau memang ini saya yakin, ya yakin dah. Kalau enggak, ya enggak. Bukan, ini ketetapan, ini keharusan. Orang percaya harus beriman kepada Yesus. Dia yang menyelamatkan dan memelihara burung yang di udara saja. Yang tanpa menabur, dia mendapatkan makanan. Apalagi kamu, kata firman. Maka kamu akan aku pelihara. Rumput di ladang saja, hari ini indah, besok terhilang, besok tumbuh lagi. Kalau itu aja hebat, kalau itu aja bisa, apalagi kamu, kata firman. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Nah, 2 Korintus 4 ayat 13 ini siapa yang ngomong? Pemazmur. Ketika ia berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Di mana ayatnya? Mazmur 116 ayat 10. Pada saat 116 ayat 10 ini apa yang terjadi dalam Alkitab yang terbuka? Aku percaya walaupun pada saat aku berkata, aku sangat menderita. Apa penderitaanmu hari ini? Dan saya selalu berkata, anakmu pasti sembuh. Anakmu pasti dipulihkan. Walaupun pada saat itu kami berkomunikasi, Bapak, Ibu, ini loh ada persoalan. Kemarin juga ada yang ngomong dari luar kota.
Pak, ini pergumulan saya, Pak. Saya maju salah, saya mundur salah. Loh, kalau mundur salah ya lebih baik maju. Kan begitu. Saya kasih ayat. Apa itu? Ya Ulangan 33. Saya bacakan, suruh baca kitab. Ya, Ulangan 30 saya kasih tahu. Kalau kita maju, Allah yang berperang. Kalau kita mundur, iblis senang. Serba salah. Ya. Kalau kita maju, ada tantangan. Kalau kita mundur, iblis juga senang. Serba salah kita. Jadi di dalam kehidupan gini, mari kita belajar seperti apa kata pemazmur. Pemazmur Daud berkata, sekalipun aku lari sana lari sini, dari goa ke goa, aku dikejar-kejar, aku mau dibunuh sama anakku, aku terus mau dikejar-kejar, dibunuh sama Saul. Di tengah-tengah penderitaan, tetapi dia berkata, aku percaya. Saat di tengah COVID ini, apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu? Apa yang terjadi terhadap ekonomimu? Mari belajar. Aku percaya. Cobalah. Aku percaya anakku dipulihkan. Anaknya nakalnya minta ampun. Ibunya bilang ini, memang anak saya itu nakalnya minta ampun, Pak. Maafin. Sepertinya bagus, maafin Pak ya. Tapi sudah ngomong kata-kata anakku tuh nakal. Ibunya sendiri ngomong bilang anaknya nakal. Maka anaknya kayak gitu. Cobalah, bukan sekedar doa, lipatlah tangan, tutup mata, langsung masuk di kamar berdoa, tetapi di luar engkau sendiri tidak yakin dengan doamu. Cobalah ubah. Mulai hari ini saya rindu umat-umat Tuhan rubah mindsetmu. Kalau saudara berubah mindset, cara berpikir, cara memandang, maka perkataanmu juga akan berubah. Apa yang dikatakan, itu yang ada di hati. Belajar. Jangan suka besok A, nanti besoknya B. Hari ini kedelai, besok tempe. Konsisten. Sekali diberkati tetap. Sekali dipulihkan tetap. Sekali sukses tetap. Begitu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perjamuan kudus. Mari kita menghargai tubuh dan darah Kristus. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, Mari kita bangkit berdiri. namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia Menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. ku jadi miliknya.
yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku. Di tangan kami Bapa di sorga ada roti dan anggur. Dengan firman-Mu Engkau mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami melayak, supaya kami menghormati dan menghargai tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kanan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu. Kinarabaya sakatakalara. Oh Yesus, dengan darah-Mu menyembuhkan kami. Dengan darah-Mu menguduskan kami. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk. Kirabasakat alarabaya sakatak. Kinala rabaya sakatak alarabaya. Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus Tuhan. Tuhan, aku rindu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Inilah kami ya Bapa. Penuhi kami Tuhan aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, Oh, ku rindukan
Sande. Rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Pulihkan kami ya Bapa. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Inilah kami Tuhan. Kami rindu anak-anak kami dipulihkan. Kami rindu keluarga kami dipulihkan. Yes, yes. Aku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, Aku rindukan Kau mengurapi. saat ini Yesus, saat ini Yesus, Saat ini saat ini Haleluya, rarabaya sakata. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bawa umat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa melihat janji-Mu. Mulai saat ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami akan memperkatakan perkataan firman. Apapun yang Engkau ucapkan, ketika Engkau berkata, jadilah terang, maka itu terjadi. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami perkatakan, maka jadilah sesuai dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu di dalam ibadah pertama ini, dan Engkau memberkati jemaat-Mu dalam ibadah kedua Tuhan. Kurindukan Engkau ya Bapa. Kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah ketika Engkau mengantarkan kami dengan selamat sampai tempat ini, Engkau pun juga mengantar kami selamat sampai rumah kami masing-masing. Biarlah sepanjang hari Minggu esok Tuhan, Senin sampai hari Sabtu, biarlah Tuhan Engkau bekerja dengan dahsyatnya. Yang tidak bisa, Engkau bisa. Yang tidak ada pada kami, Engkau yang mengadakan. Hamba percaya pemulihan, kesembuhan, mukjizat terjadi sepanjang minggu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi, angkat kedua belah tangan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Kelak pada waktu Dia datang kedua kali, kita akan dijemputnya, berjumpa dengan Dia di awan-awan sana, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.